Kedeking atur mami sanak lija rai raka segenap para tamu undangan yang dirahmati Allah yang dewa cintai. Jadi penonton dewa lebih lanjut Nabi Sallallahu Alaihi dalam hikmah nuzul Quran ini dapat sesami-sami bersyukur kepada Allah Ta'ala tanpa ikut serta keredaan dan kebersamaan dengan dia tidak mungkin kita akan sampai kepada tempat yang mulia ini. Maaf dan maaf. Ya. Karena dasar ciptaan beliau, dasar milik beliau, dasar pemberian beliau yang tak maksud adalah Allah. Karena dialah kita dapat berkumpul di sini. Jadi masalah bersyukur ini, kalau bisa mari kita bersyukur secara pernyataan dan kenyataan. Kalau pernyataan syukur suatu hal yang sangat gampang dan mudah, tapi dalam kenyataan suatu hal yang sangat sulit. Karena harus dibuktikan dengan perbuatan yang benar. Segala bentuk apa yang diberikan oleh Allah, seperti apa yang kita saksikan ini, sesuai perintah Allah, dari Allah, karena Allah. Inilah hakikat manusia yang syukur kepada Allah. Dan mari kita sama-sama ucapkan kalimat pujian dengan ucapan Alhamdulillah. Sekedua dapat sesami-sami ucapkan selawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tanpa kecuali kita semua ini adalah umat-umat yang diambil oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar mengaku, tapi yang terpenting adalah kita diakui oleh Allah. Biar kita tidak diakui oleh manusia, tapi kalau Allah mengakui kita, insya Allah tentu dengan syarat tidak semudah membalik tapak tangan, mempraktikkan apa yang dibawa oleh beliau. Kita tiru bagaimana beliau, karena hakikat contoh itu adalah untuk ditiru. Hakikat contoh itu artinya untuk dipraktikkan, bukan hanya untuk dididakkan. Maaf dan maaf. Dan mari kita sama-sama ucapkan selawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kakanda al-mukarram yang dewa hormati, yang dewa cintai, yang kita sama-sama muliakan, seluruh segenap yang hadir yang dirahmati Allah. Maaf kakanda tuan guru yang hobinya pidato bahasa daerah, bahasa Lombok. Maaf. Nah, jadi makin bertepatan bulan semakin ini adalah bulan suci Ramadan. Namun untuk kita ingat bahwa yang disebut suci di dalam kitab Promosidat, yang di dalam agama Promosidat ada 4. Ada 4 yang disebut suci di dalam agama Islam. Yang pertama ini bulan suci, tanah suci, kitab suci, tempat ibadah yang suci. Yang keempat ini hanya satu tugasnya untuk mensucikan setiap jiwa manusia. Maaf dan maaf. Karena tanpa berhasil mensucikan jiwa manusia, manusia itu termasuk gagal masuk ke bulan suci, termasuk gagal ke tanah suci, termasuk gagal membaca kitab suci, termasuk gagal masuk ke tempat yang suci kalau jiwanya masih kotor. Maaf dan maaf. Ya, maaf dan maaf. Dan sekarang kita ambil kesempatan dan momen yang tepat adalah untuk nuzul Quran. Nuzul bahasa Arab, turun bahasa Melayu, entun bahasa Hijrah. Tolong bahasa jiwa mari kita mengerti. Bahasa jiwanya apa? Bahasa jiwa adalah menerima. Pentun menerima diterima. Dan mari kita terima Al-Quran itu sebagai pedoman hidup masing-masing. Jangan hanya kita membawa kitab, menghafal kitab, tapi kita tidak bawa sebagai petunjuk hidup. Namun janji petunjuk hidup itu harus kita sadar dan menerima. Ada 5 ayat rahasianya pada setiap diri manusia. Ada 5 ayat. Tidak lebih, tidak kurang dari 5 ayat yang turun pas tanggal 17 Ramadan. Ada 5 ayat. Dan 5 ayat itu ada bentuknya zahir, ada bentuknya batin. Innalil Qur'ani zahara wal batna. Sesungguhnya Al-Quran ini terdiri di Quran yang zahir dengan Quran yang batin. Kalau ingin cari yang batin, daripada yang zahir. Maka tidak boleh berpisah antara zahir dan batin. Maaf. Mana yang zahir? Insya Allah semua tuan guru ustaz sudah hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa makna Iqra? Mari. Kalau artinya semua tuan guru hafal, Iqra bacalah. Itu arti. Kalau makna Iqra yang sesungguhnya adalah Iqra bacalah, artinya ketahuilah Tuhan yang menciptakan kau. Itu maknanya. Maaf. Ayat yang pertama turun adalah perintah baca. Pada hakikatnya perintah baca itu perintah tahu. Perintah tahu. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa melakukan? Karena itu rahasia, bukan Nabi Muhammad bodoh. Maaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenallah nama Tuhan yang menciptakan kamu. Itu makna baca. Setiap perintah baca pada hakikatnya perintah tahu.
Kalau kita beli obat, baca dulu, beritahu tahu dulu. Iya, supaya tahu. Iya. Kalau tanda tangan surat, baca dulu. Jangan tanda tangan langsung, tahu dulu. Berarti perintah baca itu adalah perintah tahu. Berarti ayat yang terpenting yang perlu kita hayati dan kaji. Pertama turun adalah ayat perintah Allah untuk mengenalnya. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenallah nama Tuhan yang telah menciptakan. Apa maksudnya Allah perintah itu untuk kita kenal, untuk kita cinta? Karena segala bentuk kesibukan, aktivitas, kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita akan lepas kalau kita cintai yang datang perintahnya. Maaf. Ini maksudnya. Lagu yang bertema lepas kesibukan, lingkungan cinta. Kemudian cinta belum kan? Kena maaf. Turunnya tanggal 17. 17 itu ada pada diri manusia rahasianya. Maaf, yang berkenaan Al-Quran ini ada dua. Innal Qur'ani zahara wal batna. Sesungguhnya Quran ada yang zahir, ada yang batin. Bahkan induk yang zahir itu adalah yang batin. Baik kita buktikan, kata orang bijak. Seandainya dunia ini tsunami, Al-Quran satu lembar pun tidak ada yang tersisa. Karena habis dibawa oleh tsunami. Tapi kalau masih hidup manusia, Quran akan terulang kembali. Karena hidup Quran itu adalah manusia. The man of the living Al-Quran. Manusia ini adalah Al-Quran yang berjalan. Ketika manusia sudah paham Al-Quran, berarti manusia itu paham pada dirinya. Tapi orang menginjak hidup Quran, menginjak harga dirinya. Mendustakan Al-Quran, mendustakan dirinya. Meremehkan Al-Quran, meremehkan dirinya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah rahasia diri manusia sendiri. The man of the living Al-Quran. Maaf. Ketika aku ketawa saya. Ya. Dan mari kita buktikan bahwa Al-Quran itu yang manusia. Mari kita buktikan. Cari kertas kosong, cari sebuah bolpen. Mari kita sama-sama menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana keluarnya Bismillahirrahmanirrahim? Dari sang penulis. Dari mana tersimpannya huruf ini sebelum ditulis? Di dalam kalbunya. Sebelum di dalam kalbunya, di dalam rohnya. Rohnya kapan diterima? Saat 9 bulan di dalam perut ibunya ditaruhkan oleh Allah. Ada 5 ayat. Apa itu ayat itu sesungguhnya? Itu rahasia. Dan lewat moyang itu aja. Iya. Apa itu Quran yang sesungguhnya? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran itu sebuah pemberitahuan pada diri manusia. Hudan linnas wa bayyinat dengan jelas, furqan pembeda. Mari kita buktikan ada 5 pada diri manusia. Tapi kalau masih berada dalam diri manusia, wala harfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Baru dikatakan huruf setelah tersurat, baru dikatakan suara setelah terucap. Maaf. Tapi kalau masih tersimpan dalam diri manusia, wala harfin wala sautin. Mana dia? Mari kita buktikan. Maaf. Seandainya dia akan bertanya pada saudara ibunda saya, bermeruan tanggung hadir hidayah salwa, pasti kau menyatakan hitam. Bermeruan tanggung hadir hidayah yang dalam, pasti menyatakan yang putih. Padahal saya tidak pernah membuat pengumuman bahwa bentuk dan warna baju dia. Tapi siapa yang memberitahu huda dinas petunjuk yang ada setiap diri manusia? Wabayyinati minal huda, dengan jelas menunjukkan bahwa hitam yang luar, yang putih yang dalam. Siapa sesungguhnya yang memberitahu? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala yang memberitahukan sesungguhnya. Berarti ini adalah bukti bahwa manusia itu tidak pernah berpisah dengan Allah dan rahasia firman Allah yang sejati. Maafkan tuan guru. Maaf bunda saya. Setelah membaca Quran pada hakikat membaca diri. Memuliakan Al-Quran adalah memuliakan diri. Taat pada Quran adalah konsekuensi diri, rahasia diri sesungguhnya. Maaf. Sehingga 30 juz itu ada rahasianya pada diri manusia itu sendiri. Iqra kita baca kata binasikan yang malikasibah. Bacalah kitab yang ada pada diri. Secara zahir Al-Quran, secara batin ada pada diri. Cukup tidak ada hisab nanti di akhirat. Tidak ada hisab di dalam kubur. Tapi kalau benar-benar kita tahu yang kita baca, artinya baca kenal. Itu maksudnya. Bukan kita harus diri bukan. Itu kan maafkan itu. Maaf. Ingat. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua. Mungkin. Seandainya kita menunduk, tidak melihat siapa-siapa, tapi bisa kita mendengar orang berbicara, dan bisa kita kenal orang bicara, laki maupun wanita. Ketahuan kita dengan raut, walaupun kita tidak lihat. Siapa yang memberitahu? Hudan linnas, petunjuk pada diri manusia. Wa bayyinatin minal huda, dengan jelas cara memberitahukan.
bahwa itu adalah yang ngomong adalah laki, bahwa itu yang ngomong adalah perempuan, padahal kita tidak melihat. Siapa yang memberitahu? Allamal insana malam, Allah Ta'ala yang memberitahu kita sesungguhnya. Itu buktinya faiza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat bagi roh tekerap. Makanya mari kita kenal, mari kita baca. Setelah kita baca, kita ketahui baru konsekuensi hidupnya adalah Al-Quran. Maaf, kakak kalau kita membaca yang tersurat itu suatu hal yang sangat gampang dan mudah, tapi kita tidak bisa sinkronkan dengan yang tersirat. Maaf ya, kadang-kadang Al-Quran ini kita dijadikan bangga, tapi tidak pernah mentaati. Maaf kakak. Bahkan ada sahabat dia, kakak. Bulan yang lalu saya ketemu penghafal Quran kanda, tapi dia penipu, dia jadinya ditangkap polisi. Penghafal Quran dia itu sewa mobil, dia jual mobil orang. Padahal penghafal Quran tidak menjamin. Maaf. Jadi oleh karena itu, teman-teman Islamnya, mari kita kenal hakikat Al-Quran, mari kita kenal hakikat bulan suci, mari kita kenal hakikat kitab suci, mari kita hakikat kenal tanah suci, mari kita kenal hakikat tempat ibadah yang suci yang sejati. Insya Allah jiwa-jiwa ikut suci dan Allah akan memanggil kita. Allah akan memanggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Hendak katakan saya bangun, tidak. Jiwa yang tenang, jiwa yang tenang adalah jiwa yang benar. Jiwa yang benar adalah jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki, ke sini. Aku kaca nih si nenek. Orang-orang yang tenang jiwanya Allah bersamanya. Orang yang bersama Allah adalah orang-orang yang jiwa tenang. Radiyata madah, itulah orang yang diridai Allah. Itulah orang akan menerima perintah dari Allah. Fadkhuli fi ibadi, itulah hakikat hamba Allah. Orang yang tenang jiwanya, orang yang membaca Al-Quran, orang yang tahu, orang yang ingat. Maaf dan maaf. Terjamin sudah manusia itu akan tenang jiwanya kalau ingat. Tapi orang bisa ingat karena tahu. Nggak bisa ingat kalau nggak tahu. Maaf dan maaf. Oleh karena itu, sementara singkat saja Bapak karena situasi dan kondisi. Ini atau tamu dulu lalu kucing-kucing itu tamu manggilnya dulu. Karena situasi nanti lain kali. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu manasih kita Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Jadi ketiwa dulu. Ya, siap. Ya.